Alkisah. Cerita kali ini diangkat dari pengalaman nyata yang telah dialami oleh banyak warga Korea. Jayuro, jalan raya yang menghubungkan kota Goyang dan kota Paju, terkenal sering terjadi kecelakaan yang sangat aneh. Walau begitu, warga hanya bisa pasrah dan tetap melewati jalan tersebut karena hanya itu jalan satu-satunya. Jalan raya Jayuro sering diselimuti kabut yang sangat tebal. Hal ini menyebabkan jarak pandang pengemudi yang menggunakan jalan tersebut menjadi sangat terbatas. Di saat kabut tebal menyelimuti jalan raya Jayuro, cerita Jayuro Guishin pun mulai beredar di kalangan warga di sekitar sana. Jayuro Guishin, yang berarti hantu Jayuro di bahasa Korea, digunakan untuk menyebut nama makhluk yang sudah banyak menyebabkan kecelakaan di jalan Jayuro. Sosok Jayuro Guishin berwujud seorang wanita cantik yang seperti menggunakan kacamata hitam. Biasanya sosok tersebut berdiri di sisi jalan seperti menunggu sesuatu. Seorang kakek yang tinggal di kota Paju sempat bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh anaknya, Kim, seorang supir taksi. Pada saat itu, Kim sedang berkeliling mencari penumpang selayaknya supir taksi biasa. Kim sering melewati jalan Jayuro karena rumahnya yang berada di kota Paju. Selama dia bekerja menjadi supir, tidak pernah terjadi hal yang aneh di saat dia melewati jalan raya Jayuro. Hal tersebut membuatnya tidak percaya dengan cerita Jayuro Guishin yang sering didengarnya. Suatu malam, saat Kim sedang berjalan pulang dan melewati jalan raya Jayuro, ia melihat kabut yang cukup tebal menyelimuti jalan yang ia tujui. Kim pun tidak memperdulikan kabut tersebut karena sudah biasa mengemudi di dalam kabut seperti itu. Sambil menurunkan kecepatan mobilnya, Kim masuk ke dalam kabut dengan santai. Tak lama kemudian, Kim melihat ada sesuatu di pinggiran jalan. Tetapi karena jaraknya yang masih jauh dan kabutnya yang cukup tebal, Kabut lagi. Kim tidak bisa melihat dengan jelas ada apa di sana. Apa itu ya? Kim tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan langsung menaikkan kecepatan mobilnya. Setelah agak dekat, Kim pun akhirnya bisa kira-kira melihat bahwa ada orang yang sedang menunggu di pinggir jalan. Wah, ada penumpang nih. Dengan insting supir taksinya, Kim langsung mendatanginya. Setelah berhenti cukup dekat dengan orang tersebut, Kim baru bisa melihat. Ternyata ia adalah seorang wanita yang cukup cantik dan memakai kacamata hitam. Kim yang tidak mau terlalu memikirkan urusan orang lain dan tidak menanyakan kenapa seorang wanita menunggu di sini malam-malam, langsung bertanya. Permisi mbak. Mbak, taksi? Wanita itu tidak menjawab dan langsung membuka pintu mobil Kim dan masuk ke dalam mobil. Kim pun bertanya kembali. Permisi mbak, kemana ya tujuannya? Wanita itu akhirnya menjawab dengan suara yang datar. Paju. Mendengar tujuannya sama, Kim pun semangat. Wah, lumayan nih. Sekalian pulang, dibayarin lagi. Dan berpikir sambil senyum-senyum sendiri. Kim pun menekan argo taksinya dan mulai berjalan menuju kota Paju. Selama perjalanan, Kim berusaha mengajak ngobrol wanita tersebut, tetapi tidak satu pun pertanyaannya dijawab. Kim merasa sangat aneh, dan seiringnya waktu, ia makin sering melihat ke kaca spion tengah mobilnya, walaupun hanya melirik. Apa mbaknya ini ketiduran ya? Pikirnya sambil melirik. Karena Kim mencoba melihat spion sambil menyetir, ia pun agak kesusahan untuk menentukan apakah wanita tersebut benar-benar tidur. Hatinya makin penasaran, dan akhirnya Kim memperlambat laju mobilnya agar bisa fokus melihat muka wanita tersebut. Setelah memperhatikan muka wanita tersebut, Kim sadar. Ada yang aneh dari kacamata hitam yang dipakainya.
Setelah diperhatikan baik-baik, ternyata itu bukan kacamata hitam, melainkan warna hitam di sekeliling lubang mata wanita itu. Matanya seperti dicungkil dan berongga. Kim tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia pun menggosok-gosok matanya sambil berpikir, Kok nggak ada bola matanya? Hah? Apa ngantuk ya aku ini ya? setelah itu Kim coba melihat ke arah spion tengahnya lagi untuk memastikan apa yang dilihatnya tadi. Kim kagetnya bukan main. Melihat spion tengahnya yang menunjukkan dengan jelas lubang mata yang berongga dan berwarna hitam. Kim menginjak rem dengan kuat dan langsung kabur dari mobil itu. Dia berlari menuju rumahnya di Kota Paju dan meninggalkan mobilnya di tengah jalan. Keesokan harinya, Kim yang tidak bisa tidur mendengar kabar mengerikan lainnya. Mobil taksinya yang ditinggal di tengah jalan ditemukan di bawah jurang dalam kondisi hancur. Kim menjadi saksi hidup hantu Jayuro dan merasa sangat beruntung ketika melihat korban-korban lainnya yang tidak dapat bertemu dengan keluarganya lagi.